Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dengan maha adil. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kelebihan dan kekurangan. Demikian pula dengan jin dan setan, meski memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia, namun mereka tetap saja memiliki kelemahan. Maka sejatinya manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya takut kepada Zat yang Maha Kuasa, tidak kepada yang lain. Seringkali manusia mempunyai perasaan ketakutan yang sangat dalam menghadapi jin dan setan. Jin dan setan memang diciptakan untuk mengganggu dan mengetes sampai sejauh mana keimanan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Namun bagi manusia yang lemah, jin dan setan seringkali membuat manusia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kuncinya adalah berpadukannya kepada hanya yang satu yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 6 kelemahan jin dan setan yang disebutkan di dalam Al-Quran? Yang pertama, jin takluk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah mengumpulkan seluruh pasukannya untuk berkumpul di aula kerajaan. Beliau memanggil tentara dari berbagai kalangan makhluk, mulai dari manusia, jin hingga hewan burung hudhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Quran Surat An-Naml ayat 17. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam juga berhasil menundukkan jin untuk bekerja di bawah perintahnya. Dalam sebuah buku berburu warisan Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman karya Muhammad Ghufran Hidayat, mereka bahkan bekerja membantu Nabi Sulaiman dalam membangun gedung. Selain itu, mereka berhasil membuat bejana besar untuk makanan para tentara dan pekerja, hingga membuat tempat minum yang besarnya seperti kolam. Mukjizat Nabi Sulaiman ini diceritakan dalam surat Saba ayat 13. Mereka para jin bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, diantaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Yang kedua, jin dan setan tidak dapat menyerupai Rasulullah. Di antara kelemahan setan lainnya adalah ia tidak dapat menyerupai Rasulullah SAW dalam mimpi. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka itu benar aku, karena setan tidak mungkin menyerupaiku." Hadis riwayat At-Tirmizi.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang melihatku dalam mimpi, maka ia benar telah melihatku, karena setan tidak mungkin menyerupai diriku." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak bisa mengalahkan orang-orang soleh. Hal lain yang ditakuti jin dan setan adalah orang-orang soleh. Setan pernah mengatakan ketika berdialog dengan Allah dalam surat Al-Hijj ayat 39-40. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surah Al-Hijj ayat 39-40. Yang keempat, setan takut dan lari oleh sebagian hamba Allah. Setan takut kepada sebagian hamba Allah karena keimanan yang dimilikinya. Apabila seseorang betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar serta menancap keimanannya dengan tangguh, maka setan pun akan takut dan lari. Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukan hanya kepada Umar, akan tetapi setan jin kafir juga akan takut oleh orang-orang beriman yang betul-betul dengan keimanannya. Dalam Al-Bidayah wan Hinayah, Ibnu Katsir pernah mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang qarin penyerta dari jin dan seorang qarin penyerta dari malaikat." Para sahabat bertanya, "Apakah termasuk Anda juga, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, termasuk saya, hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Ia jin tadi tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, jin dan setan tidak dapat melewati batas-batas tertentu di langit. Sekalipun jin dan setan mempunyai kelebihan dapat bergerak dengan cepat, akan tetapi mereka tidak akan dapat melewati batas-batas yang sudah ditetapkan, yang tidak dapat dilalui selain oleh para malaikat. Karena apabila mereka berani melewatinya, maka mereka akan binasa dan hancur. Karena itu pula, jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkannya ke tukang-tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. Yang keenam, jin tidak dapat membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah." Tutup jugalah tempat air minum. Qirab dalam bahasa Arab adalah tempat menyimpan air minum yang terbuat dari kulit binatang dan bejana-bejana kalian untuk masa seperti lemari, bupet, kulkas dan lain sebagainya, sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 6 kelemahan jin dan setan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Semoga kita semua menjadi orang yang soleh solehah dan dijauhkan dari jin dan setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.